Kembali berjumpa dengan Eyang Kris di dalam video Eyang ya. Biografi Wayang Purwo. Tokohnya adalah Kunti Talibroto atau Dewi Prito ya. Dewi Prito atau Kunti Talibroto. Dewi Kunti ini adalah putri dari Raja Manduro, raja di kerajaan Manduro. Namanya, gelarnya adalah Prabu Basukunti. Ini bangsa Kunti-Kunti. Saudaranya 3 saudaranya. Bersama dia berarti 4 ya, saudaranya 3, yaitu Basudewa, terus Arya Prabu Rukma, ya, terus Ugrasena. Pada suatu ketika Dewi Kunti ini sudah mulai beranjak remaja. Kalau sudah beranjak remaja, maka Prabu Basukunti memanggil Brahmana untuk memberikan pelajaran bagaimana cara menjadi seorang permaisuri, bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Diajarkan oleh Begawan Druwasa namanya. Resi Druwasa atau Begawan Druwasa itu. Prabu Basukunti sudah bilang sama Resi Druwasa, 8 bulan lagi di sini akan ada sayembara perang tanding. Siapa yang bisa mengalahkan Ugrasena, itulah yang akan mendapatkan Dewi Kunti Talibroto. Dah diajarin bagaimana caranya jadi permaisuri, bagaimana caranya jadi ibu yang baik dan lain sebagainya, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, di dalam memberikan pelajaran itu, Resi Druwasa memberikan ekstra kurikuler. Ya, ekstra kurikuler. Yaitu adalah Aji Pameling. Aji Pameling itu artinya dia bisa memanggil siapapun, termasuk memanggil dewa. Wah, seneng banget yang namanya Dewi Kunti itu. Saking senengnya dia nggak sadar. Pada saat dia mandi, dia mengucapkan Aji Pameling itu. Maka datanglah Dewa Matahari. Dewa Matahari kalau di dalam pewayangan adalah Bathara Surya. Akhirnya Dewi Prito hamil. Dah 8 bulan setelah peristiwa itu, Prabu Basukunti masuk ke Putren, mau ketemu sama putrinya, mau ngasih tahu ini sudah waktunya. Para raja, para kesatria sudah penuh di alun-alun, mau ada sayembara perang tanding itu. Kamu siap-siap, pakai bedak yang cantik. Padahal Dewi Prito emang sudah cantik. Kaget banget Prabu Basukunti karena dia, Prabu Basukunti melihat kalau Kunti itu sedang hamil. Gede, udah hampir 8 bulan hamilnya. Kaget sekali Prabu Basukunti, langsung marah. Duka yayah sini pidhep mangodotoku mukus padoning latiku medhot jojo bang mawingo-wingo wis nabeto ngrangsa gedeng bel murup dahono. Wah, langsung dipanggil yang namanya Resi Druwasa. Druwasa. Wah, Resi Druwasa datang. Ini bagaimana, ini sudah saatnya kita itu mau sayembara. Disayembarakan kok malah hamil. Kamu bagaimana? Ini sebetulnya hamilnya ini bukan dengan manusia, tapi karena Aji Pameling, Dewi Kunti memanggil dewa. Padahal Dewi Kunti lupa kalau waktu itu, saat itu nggak sadar kalau sedang mandi. Wah, saya nggak tahu alasan apapun. Prabu Kunti Bojo, Prabu Basukunti bilang,
Yang penting sekarang bagaimana caranya bayi itu bisa lahir selamat bayinya, tetapi tidak merusak kegadisan daripada Kunti. Itu berat banget itu tugas. Tapi itu siapa itu, Resi Dwiasa adalah pegawan yang luar biasa hebatnya. Akhirnya dia bersemedi sedakep salukut tunggal nutupi Babanawa Sanga mandeng pucaking grana lekesing Pancandriya. Dia, akhirnya bayi itu lahirnya lewat kuping, gitu loh lahirnya. Jadi Dewi Kunti masih tetap gadis, masih tetap perawan. Langsung dibungkus pakai baju kesatria. Terus di situ dikasih lontar itu daun aren, tapi ditulisin di situ, ya, karena keluarnya dari kuping itu bahasa Sanskertanya Karno, maka dia dinamakan Karno. Langsung ditaruh di atas batu. Nah, datanglah seseorang namanya Rodo, ya, Rodo namanya, Ki Rodo. Nah, Ki Rodo ini nggak punya anak. Ki Rodo itu pekerjaannya adalah sais itu pengemudi kereta kencana kerajaan Mandura sih. Diambil, diambil. Sudah nggak diceritain itu, yang diceritain kan Dewi Kuntinya. Sayembara perang pun akhirnya dilaksanakan di situ. Nggak ada yang bisa menang sama Ugrasena itu. Ugrasena itu luar biasa ternyata. Datanglah putra mahkota dari negara Mandoraka, namanya adalah Narasoma. Perang sama itu. Ugrasena kalah sama Narasoma. Ya sudah, Prabu Basukunti langsung memanggil Dewi Kunti. Kunti, iki jatuh kramamu ya kuwi Raden Narasoma, marga dheweke sing iso ngalahke Ugrasena. Dah. Jadi Narasoma dapat Dewi Kunti. Ternyata putra mahkota Astina, yaitu Pandu Dewanata, terlambat datang mau ngikut sayembara. Gimana udah terlambat? Ya udah gini aja, kalau kamu Pandu bisa mengalahkan saya, begitu Narasoma bilang, ya sudah Kunti untuk kamu. Perang lama banget, perang tandingnya itu lama banget. Akhirnya apa? Narasoma yang kalah. Nah lo, aku kalah Pandu. Oleh karena itu, sebagai tanda taklukku kepadamu, ini adikku namanya Dewi Madrim, biar ikut kamu. Udah, akhirnya Pandu dapat 2 putri, yaitu Dewi Kunti sama Dewi Madrim, bawa pulang ke Astina. Datang lagi ada raja dari Gandhara, negara Gandhara, Raja Gandhara, yaitu Sengkuni. Sengkuni itu nama kerennya itu Trigantalpati. Loh, kok sudah selesai? Udah kamu sana, kamu susul sana ke Astina. Wah, disusul sampai tengah jalan, itu udah di tengah hutan, baru ketemu sama Pandu. Tantang Kunti tak ambil perang tanding, ya, berantem. Trigantalpati si Sengkuni itu sama Pandu itu. Sengkuni kalah. Udah, begitu Sengkuni Raja Gandhara itu kalah, ya udah saya takluk sama Prabu Pandu. Belum Prabu Pandu, sama
Pandu Dewanoto. Ini saya bawa kakak saya. Kakak saya persembahkan kepadamu. Kakak saya namanya Dewi Gendari. Ya. Jadi Pandu punya dapat 3, bawa pulang ke Astino. Bawa pulang ke Astino. Nah, sampai di Astino, Raja Astino waktu itu adalah Prabu Kresna Dwipoyono. Dia bilang gini, Pandu, itu karena kamu dapat 3, kakakmu itu belum kawin. Udahlah, kakakmu kan lebih tua, itu biar milih dulu. Padahal kakaknya Pandu itu namanya Distro Rastro, itu buta. Milih dia, nggak tahu cara milihnya bagaimana. Padahal di dalam perjalanan itu yang namanya Gendari itu sebetulnya udah jatuh cinta kepada si Pandu itu. Ternyata yang dipilih Distro Rastro Gendari. Wah, Gendari gimana ya sama Pandu aja. Pandu bilang enggak, Romo Prabu bilang harus begini. Ya udahlah kalau gitu. Kalau memang kamu nggak mau, nanti keturunanmu dengan keturunanku akan selalu bermusuhan. Begitu kata si Gendari tadi. Dah, akhirnya Dewi Kunti hamil beneran sekarang, ya, hamil dan punya anak dari siapa itu, Pandu Dewanoto yang waktu itu sudah menjadi raja. 3 orang, yaitu Puntadewa, Bimasena dan Arjuna. Padahal permaisurinya kan 2, satunya Dewi Madrim. Nah, Dewi Madrim itu karena siapa itu Prabu Pandunya meninggal, wafat, dia Bilopati. Perutnya dijebol, didedel pakai pisau. Akhirnya keluarlah bayi 2 masih merah, laki-laki, kembar. Wah, langsung diambil sama Dewi Kunti. Dewi Madrim meninggal. Nah, sama Dewi Kunti, bayi 2 itu dinamakan Nakula dan Sadewa. Akhirnya Dewi Kunti punya anak 5, yaitu Puntadewa, Bratasena, Janaka atau Arjuna, Nakula dan Sadewa, yang akhirnya terkenal sebagai Pandowo. Ya, kita akan lihat bagaimana kayak apa Dewi Kunti itu. Tuh, Dewi Kunti Talibrata, Dewi Prita, seorang ibu yang sangat luar biasa. Anaknya sengsara kemana-mana selama 13 tahun dia ikut ibunya itu, Dewi Kunti itu. Wah, luar biasa. Sedangkan Nakula Sadewa bukan anaknya aja dianggap anaknya sendiri, disusui sendiri. Dewi Kunti Talibrata, seorang putri yang hambek Paromo Arto, luar biasa. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak cucu yang sampai jumpa pada video yang akan datang ya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share, jangan lupa komentar, juga penting tuh komentarnya. Oke? Anak cucuku, sampai jumpa. Kanthi asesanti Jaya-jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.